Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita mempelajari tentang menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing supaya pembelajaran kita kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Kita awali dengan membahas tugas yang lalu. Ini tugas yang lalu. Nyatakan persamaan seperti ini dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Kemudian tentukan A, B, dan C. Persamaan umumnya kan seperti ini ya. Nah, ini yang kemarin bentuknya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. A adalah koefisien X kuadrat, B adalah koefisien X, sedangkan C bilangan tanpa variabel X, yaitu konstanta. Langkah awal, kita buka kurungnya baik di ruas kiri maupun ruas kanan seperti ini. 2 kali X kuadrat adalah 2X kuadrat, 2 kali 1 adalah 2, kemudian ini X kali X kuadrat, X kali 3, 3X. Langkah berikutnya semuanya kita bawa ke ruas kiri sehingga ruas kanan sama dengan 0. Nah, seperti ini. Kemudian suku-suku yang sejenis kita jadikan satu, kita sederhanakan. Ini artinya 2X kuadrat dikurangi 1X kuadrat menjadi X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini sudah menjadi persamaan atau bentuk umum persamaan kuadrat, sudah seperti ini kan. Koefisien X kuadrat di sini adalah 1. Kemudian koefisien X, ini koefisien X negatif 3, sedangkan konstantanya adalah 2. Berarti A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 3, dan C-nya sama dengan 2. Yang kemarin ada yang menulis A-nya sama dengan 1X kuadrat, B-nya negatif 3X, itu salah ya anak-anak. Jadi yang ditulis koefisien X kuadrat adalah 1, sudah tanpa X kuadrat. Koefisien X adalah negatif 3, ini sebagai B-nya, tidak usah X, dan ini adalah konstantanya. Paham ya anak-anak? Jangan sampai kesalahan yang sama terulang kembali. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ada beberapa alternatif, diantaranya dengan cara memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, dan menggunakan rumus. Kita bahas satu persatu. Kita awali dengan memfaktorkan dulu. Sebelumnya kalian harus menguasai materi ini. Tentukan dua bilangan jika dikalikan, negatif 10 jika dijumlahkan, negatif 3. Kalau kalian belum tahu, caranya seperti ini. Carilah faktor dari negatif 10 atau carilah dua bilangan jika dikalikan adalah negatif 10, diantaranya 1 dengan negatif 10. Ini kalau dikalikan negatif 10. Kemungkinan yang lain negatif 1 dengan 10. Kemungkinan yang lain 2 dengan negatif 5 atau negatif 2 dengan 5. Ini pasangan-pasangan faktor ini kalau dikalikan semuanya hasilnya negatif 10. Sekarang selain 1 negatif 1, 2 negatif 2, apakah ada yang lain? 3 nggak bisa, 4 tidak bisa, kembali lagi 5 ini. Kalian cari di antara pasangan ini yang mempunyai jumlah negatif 3 yang mana? Ini jumlahnya negatif 9. Jumlahnya 9. Ini jumlahnya negatif 3, berarti inilah. Maka bilangan yang kita cari adalah bilangan 2 dan negatif 5. Paham ya anak-anak? Kita lanjutkan lagi.
Tentukan dua bilangan jika dikalikan 15. Perhatikan, kita kembali lagi nomor 1 tadi. Kalau yang dicari itu bilangan negatif, maka tanda-tandanya di sini berlawanan, positif negatif atau negatif positif. Sekarang perhatikan, kalau ini positif, maka tandanya kembar, negatif-negatif atau positif-positif. Perhatikan. Kemungkinannya 1 dengan 15, negatif 1, negatif 15, 3 dengan positif 5, negatif 3 dengan negatif 5. Inilah faktor-faktornya. Jadi kalau ini positif, maka tanda di sini pasti kembar. Kemungkinan positif-positif atau negatif-negatif. Di antara pasangan-pasangan ini manakah yang berjumlah 8? Ini 16. Negatif 16 ini jumlahnya 8. Berarti bilangan yang kita cari adalah 3 dan 5. Untuk nomor 3, tentukan dua bilangan jika dikalikan hasilnya negatif 30, jika dijumlahkan 13. Ya, nanti kalian cari seperti di atas ini ya. Kalau kalian sudah tahu, maka bilangan itu adalah negatif 2 dengan positif 15. Kalau dikalikan negatif 30, kalau dijumlahkan positif 13. Nomor 4, dua bilangan jika dikalikan negatif 60, jika dijumlahkan 11. Maka bilangan itu adalah ini, negatif 4 dengan 15. Kalau dikalikan negatif 60, kalau dijumlahkan positif 11. Tentukan dua bilangan jika dikalikan 9, jika dijumlahkan negatif 6. Berapakah bilangan itu? Ini positif. Kemungkinan positif-positif atau negatif-negatif. Ya, negatif 3 kali negatif 3 adalah positif 9. Negatif 3 ditambah negatif 3 adalah negatif 6. Paham ya anak-anak? Kita lanjut. Untuk A, B elemen bilangan real, A kali B sama dengan 0. Apakah A kali B sama dengan 0 merupakan persamaan yang bernilai benar? Ini adalah kalimat terbuka, belum bisa dinyatakan benar atau salah. Perhatikan, kalau A kita ganti 2, misalnya B 5. 2 kali 5 apakah sama dengan 0? Salah kan? Sekarang kalau A diganti 0, B tidak 0. 0 kali B sama dengan 0, menjadi kalimat yang benar. Jadi tergantung pengganti A dan B. Oleh karena itu ini dinamakan kalimat terbuka, belum bisa dinyatakan benar atau salahnya, tergantung pengganti A dan B. Sekarang perhatikan, jika A diganti dengan 0, B-nya tidak 0, apakah menjadi kalimat yang benar? Berarti ini A-nya diganti 0. 0 kali B sama dengan 0. Kalian tahu semua bilangan atau setiap bilangan jika dikalikan 0 adalah 0. Berarti 0 kali B, B ini diganti berapa saja tetap 0. Ini pernyataan yang benar. Sekarang jika B, B-nya ini diganti dengan 0. A kali 0 sama dengan 0. Apakah ini pernyataan yang benar? Setiap bilangan jika dikalikan 0 adalah 0. Berarti ini benar. Jika dua-duanya diganti dengan 0, jadi ini A diganti 0, B diganti 0. Berarti 0 kali 0 sama dengan 0. Ini juga menjadi pernyataan yang benar. Saya ulangi, untuk perkalian A kali B, kalau A diganti 0, B tidak 0, tetap 0. Kalau B diganti 0, A tidak 0, hasilnya juga 0. Kalau dua-duanya diganti 0, adalah 0. Sekarang perhatikan, apakah X ditambah 2
kali X dikurangi 3 sama dengan 0 merupakan persamaan yang bernilai benar? Ini adalah kalimat terbuka, belum bisa dinyatakan benar atau salahnya. Jika X ditambah 2 ini diganti dengan 0, berarti ini 0 kali X dikurangi 3 sama dengan 0. Apakah ini pernyataan yang benar? Ini bilangan berapa saja, jika dikalikan 0 adalah 0. Berarti ini pernyataan yang benar. Sekarang kalau faktor yang kedua yang kita ganti dengan 0, berarti X ditambah 2 kali 0. Apakah sama dengan 0? Setiap bilangan jika dikalikan 0 adalah 0. Jadi bilangan berapa saja jika dikalikan 0 adalah 0. Maka ini juga menjadi pernyataan yang benar. Bagaimana kalau dua-duanya diganti dengan 0? Faktor yang pertama ini diganti 0, faktor yang kedua juga diganti 0. Berarti 0 kali 0 sama dengan 0. Ini juga menjadi pernyataan yang benar. Oke, ini diingat-ingat anak-anak. Sekarang kita gunakan hal seperti ini untuk berikutnya. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Contoh 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat ini. Kalau difaktorkan, faktornya ini. Ingat di kelas 8 kalian sudah belajar pemfaktoran kan? Penjumlahan atau pengurangan dijadikan perkalian, ini namanya pemfaktoran. Maka berlaku faktor yang pertama tadi, X dikurangi 1 sama dengan 0, atau faktor yang kedua sama dengan 0, seperti ini. Kalau sudah, kita cari X-nya, kita selesaikan. X sama dengan 0, ini pindah ke ruas kanan menjadi positif, berarti 0 tambah 1. Maka X sama dengan 1. Sekarang X dikurangi 4 sama dengan 0, berarti X sama dengan 0, ini pindah ke ruas kanan menjadi positif. Maka X sama dengan 0 ditambah 4, yaitu 4. Maka X-nya ketemu 1, X-nya ketemu 4. Lihat ini, tentukan himpunan penyelesaian. Yang ditanyakan himpunan penyelesaian, berarti ditulis dalam bentuk himpunan. Seperti ini. Himpunan itu lambangnya kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 1 dengan 4. Paham ya? Kita lanjutkan contoh 2. Tentukan penyelesaian dari persamaan ini. Kalau kita faktorkan seperti ini, maka faktor yang pertama sama dengan 0 atau faktor yang kedua sama dengan 0. Kita selesaikan, berarti ini 2X sama dengan 0, ini pindah ke ruas kanan positif 1. Maka 2X sama dengan 1. Ini 2X sama dengan 1, berarti X sama dengan 1 dibagi 2. X ditambah 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan 0, ini menjadi negatif 3. 0 dikurangi 3 adalah negatif 3. Maka nilai X-nya adalah setengah atau negatif 3. Jadi akar-akar persamaan tersebut adalah negatif 3 atau 1/2. Inilah penyelesaiannya. Kita lanjutkan contoh 3. Tentukan penyelesaian atau akar-akar dari persamaan ini dengan cara memfaktorkan. Kalau tadi sudah difaktorkan, sekarang ini kalian disuruh memfaktorkan dulu baru menyelesaikannya. Kita faktorkan. Ini soalnya, ruas kiri kita faktorkan dulu. Caranya seperti ini. A atau koefisien X kuadrat dikalikan dengan konstanta, ini 2 kali positif 3, positif 6. Carilah dua bilangan jika dikalikan hasilnya positif 6, jika dijumlahkan positif 5.
Kita cari seperti tadi. Nah, ini faktor-faktor dari 6. Ini kalau dikalikan, semuanya ini hasilnya positif 6. Jadi 1 kali 6, 2 kali 3, negatif 1 kali negatif 6 adalah positif 6. Begitu juga negatif 2 kali negatif 3, ini positif 6. Carilah pasangan yang berjumlah 5. Ini kan? Ini kalau dikalikan positif 6, kalau dijumlahkan positif 5. Kalau sudah ketemu, sekarang perhatikan. Ini kita jadikan pemfaktoran. Faktor dari 2x kuadrat adalah 2x dengan x. Kalau dikalikan 2x kuadrat. Kemudian ini ya, hasil kali suku tepi harus mendapatkan salah satu ini. Isinya bilangan bulat. 2 kali berapa sama dengan 2 kali 1 kan? Tapi kalau 2 kali berapa sama dengan 3, tidak bisa. Berarti ini memenuhi 2. 2 kali positif 1. Ini 2x. Ini sudah terpenuhi, berarti tinggal ini. 1 kali berapa sama dengan positif 3? Positif 3 kan? Ini menjadi 3x. Hasil kali suku tengah ditambah hasil kali suku tepi, kalau dijumlahkan harus mendapatkan suku tengahnya ini. 2x ditambah 3x yaitu 5x, sama dengan suku tengahnya. Kalau dicek demikian sudah benar ini 5x, maka pemfaktoran ini yakin benar. Kalau sudah difaktorkan baru kita selesaikan. Perhatikan. Faktor yang pertama sama dengan 0 atau faktor yang kedua sama dengan 0. Ini. Maka 2x sama dengan 0 ini dikurangi 3. Negatif 3, maka x sama dengan negatif 3 dibagi 2, yaitu negatif 3/2. X ditambah 1 sama dengan 0, berarti x sama dengan 0 dikurangi 1, yaitu x sama dengan negatif 1. Ya, inilah akar-akarnya atau penyelesaiannya. X1 yaitu negatif 3/2, X2 negatif 1. Untuk contoh 3 ini ada 2 cara, saya berikan 2 cara, sebenarnya ada banyak cara. Hanya saya sajikan 2 cara saja. Cara yang kedua, apabila kalian mengalami kesulitan seperti ini, kalian bisa menggunakan cara yang kedua. Langkah awal, kita cari faktornya dari 2x kuadrat. Kemudian kita cari faktornya dari 3. Kita buat kurung buka, kurung tutup, kurung buka, kurung tutup sama dengan 0. Ini tandanya kita isi. Perhatikan untuk tanda di dalam kurung. Kalau konstantanya itu positif, maka tandanya di sini kembar. Kemungkinan positif-positif atau negatif-negatif, tergantung dari suku tengahnya. Kalau suku tengahnya positif, maka kembarnya positif. Kalau suku tengahnya negatif, kembarnya negatif. Paham ya? Sekarang kita letakkan faktor dari ini 2x dengan x. Terus faktor dari 3 yaitu 1 dan 3. Kita cek apakah hasil kali suku tengah ditambah hasil kali suku tepi jumlahnya sama dengan 5x. Ternyata tidak, berarti ini ada kesalahan. Kita tukar coba. Satunya kita letakkan di sini, 3-nya kita letakkan di sini. Satunya kita ganti 3, kemudian 3-nya kita ganti 1. Maka 3 kali x adalah 3x. 2x kali 1 adalah 2x. Maka kalau kita jumlahkan 5x. Sama dengan suku tengahnya, berarti faktor yang benar adalah ini. Kalau sudah yakin dicek demikian itu
sesuai dengan suku tengahnya, maka pemfaktoran ini yakin benar. Baru kita selesaikan. Faktor yang pertama sama dengan 0 atau faktor yang kedua sama dengan 0. Kita selesaikan. 2x sama dengan 0 dikurangi 3. Nih, maka x sama dengan negatif 3 dibagi 2, yaitu negatif 3/2. Atau ini x ditambah 1 sama dengan 0, berarti x sama dengan 0 dikurangi 1 atau negatif 1. Penyelesaiannya atau akar-akarnya samakan dengan cara yang pertama tadi. X-nya mendapatkan negatif 3/2 dengan negatif 1. Sekarang untuk mengecek apakah pemfaktoran kalian benar apa salah, dicek demikian. Kalau kalau konstantanya ini positif, maka tanda di sini positif. Maaf, saya ulangi. Kalau konstantanya, kalau ya, ini positif, maka ini adalah kembar. Kembarnya positif apa negatif tergantung suku tengahnya. Berarti ini suku tengahnya positif, maka ini positif. Sekarang untuk mengecek kebenarannya, depan kali depan sama dengan depan. Kemudian belakang kali belakang sama dengan belakang. Satu lagi pengecekan yang paling penting adalah hasil kali suku tengah ditambah hasil kali suku tepi, jumlahnya ini harus sama dengan suku tengahnya. Kalau dicek demikian benar, berarti pemfaktoran ini yakin benar. Perhatikan nomor 2. Konstantanya negatif, maka tanda yang ada di dalam kurung berlawanan. Kemungkinan positif negatif atau negatif positif. Ngeceknya sama, depan kali depan sama dengan depan, belakang kali belakang sama dengan belakang. Hasil kali suku tengah dengan hasil kali suku tepi jika dijumlahkan, hasilnya harus sama dengan suku tengah. Ya, kalau demikian dicek benar, maka pemfaktoran ini pasti benar. Tinggal menyelesaikan saja atau mencari akar-akarnya saja. Ada tugas anak-anak, tentukan penyelesaian atau tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat berikut ini dengan cara memfaktorkan. Jadi ini nanti kalian faktorkan ruas kirinya dulu, baru dicari penyelesaiannya. Berarti kita mencari X1 dan X2. Ya Nana, saya kira sudah cukup jelas. Saya harapkan kalian segera mengerjakan dan mengirim jawaban. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.